Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badrun Purnama, NIM saya F1G118001. Pada video ini saya akan mempresentasikan tentang tugas final data mining. Di sini saya akan menjelaskan tentang tiga hal. Yang pertama yaitu tentang teori singkat mengenai data mining, dan di sini saya akan menjelaskan tentang metode clustering. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang clustering secara manual dengan menggunakan Excel. Kemudian setelah itu saya akan melakukan clustering atau mengimport file di aplikasi WK. Ya, langsung saja kita melangkah pada proses yang pertama, yaitu mengenai teori singkat mengenai tentang data mining. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang metode clustering. Baik, langsung saja. Clustering adalah metode penganalisaan data yang sering dimasukkan sebagai salah satu metode data mining yang tujuannya adalah untuk mengelompokkan data dengan karakteristik yang sama ke suatu wilayah yang sama dan data dengan karakteristik yang berbeda ke wilayah yang lain. Jadi clustering itu adalah metode penganalisan data atau pengelompokan data dengan karakteristik yang sama. Selanjutnya, manfaat clustering itu sendiri adalah clustering merupakan metode segmentasi data yang sangat berguna untuk atau dalam memprediksi dan menganalisa masalah tertentu. Jadi dengan menggunakan metode clustering akan memprediksi masalah tertentu atau kesalahan yang mungkin terjadi. Selanjutnya, metode clustering itu terbagi dua. Yang pertama yaitu clustering partisi. Clustering dengan pendekatan partisi atau disebut dengan partition based clustering, mengelompokkan data dengan memilah-milah data yang dianalisa ke dalam klaster-klaster yang ada. Dan pada klaster partisi ini salah satu metode yang digunakan yaitu metode K-means. Dan yang kedua yaitu clustering hierarki. Clustering hierarki adalah pendekatan clustering dengan cara mengelompokkan data dengan membuat suatu hierarki berupa dendrogram, di mana data yang mirip akan ditempatkan pada hierarki yang berdekatan, dan yang tidak mirip akan ditempatkan pada hierarki yang berjauhan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang metode clustering partisi yaitu K-means. Langsung saja kita jelaskan mengenai K-means. Jadi salah satu metode clustering partisi yaitu K-means. Jadi K-means itu adalah metode yang banyak digunakan dalam melakukan clustering dengan partisi. Ini atau dengan metode K-means ini secara umum melakukan proses pengelompokan dengan prosedur-prosedur tertentu. Adapun langkah-langkah cluster yang menggunakan metode K-means ini, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan jumlah cluster. Kemudian setelah kita menentukan jumlah cluster, kita menentukan rules untuk kemudian mengalokasikan data secara random ke cluster yang ada. Kemudian langkah ketiga yaitu menghitung rata-rata setiap cluster dari data yang tergabung di dalamnya. Selanjutnya kita mengalokasikan kembali semua data ke cluster yang terdekat. Kemudian setelah itu kita mengulangi proses yang ketiga yaitu menghitung rata-rata setiap cluster sampai tidak ada perubahan atau perubahan yang terjadi masih atau sudah di bawah threshold. Jadi seperti itu. Jadi itu sedikit tentang teori mengenai metode clustering dengan menggunakan cara K-means. Selanjutnya kita melangkah pada proses selanjutnya yaitu clustering secara manual menggunakan Excel. Ya, langsung saja kita masuk pada Excel. Dan di sini saya sudah memiliki data tentang
minuman jenis alkohol di berbagai negara, dan di sini datanya itu kurang lebih 200 data kalau tidak salah. Kemudian yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan klaster. Yang pertama kita harus menentukan klaster. Ya, jadi pertama harus kita menentukan rulesnya. Yang di sini saya sudah menentukan rules. Yang pertama itu rules yang dan di sini datanya itu kita pilih secara random, dan di sini yang saya pilih adalah rules yang nomor 7 ini, atau yang di sini yang kedua yaitu Albania. Itu rules pertama atau klaster pertama. Kemudian yang kedua yaitu rules kedua yaitu di sini saya memilih Algeria. Kemudian setelah kita menentukan rules, selanjutnya di sini kan kita mengalokasikan data secara random. Kita menggunakan rumus. Di sini kita menggunakan rumus yang ini, rumus Euclidean distance, di mana di sini ada P Q sama dengan akar Q1 kurang P1 pangkat 2 tambah Q2 kurang P2 pangkat 2. Langsung kita aplikasikan pada Excelnya. Jadi tadi Q1 akar Q1 kurang P1 pangkat 2. Ya, kita pada kolom C1 dulu yang kita tentukan pertama, yaitu kolom C1. Yaitu rumusnya kurang lebih seperti ini. Jadi SQRT. Jadi SQRT ini adalah rumus akar pada Excel. Jadi yang pertama yaitu kita kurangkan yaitu Q1 kurang P1, dan Q1 di sini yaitu B6 yang ini 0 dikurang P1 atau rules yang pertama. Jadi 0 dikurang 89 ditambah 0 yang ini dikurang 132, kemudian ditambah 0 dikurang 54, dan masing-masing di pangkat 2. Kemudian hasilnya yaitu kurang lebih seperti ini hasilnya. Kemudian untuk C2 nya kita random kembali, dan di sini kan kita sudah memilih rules yang kedua yang ini. Jadi kita tinggal Q1 nya ini kita kurangkan dengan rules yang kedua, bukan yang 89 ini tapi yang 25 rules yang kedua. Kemudian kita lakukan seperti rumus yang pada C1 tadi dan pada C2 ini kita lakukan pada C1 tadi, dan hasilnya itu kurang lebih seperti ini. Dan setelah kita mengetahui hasilnya, kita menghitung jarak terdekat atau melakukan perbandingan, dimana cara menghitungnya yaitu kita membandingkan C1 dengan C2. Jika C1 kurang dari C2, maka hasilnya yaitu dikelompokkan ke dalam klaster 1. Kemudian jika lebih besar atau sebaliknya, dia dimasukkan ke dalam kelompok klaster 2. Ya, dikelompokkan ke dalam klaster 2 sampai seterusnya. Kemudian setelah kita melakukan itu, kita filter agar kita tahu klaster 1 dan klaster 2. Kita lakukan filter. Kita bisa klik filter. Kemudian ya, kita klik klaster 1. Oke, kita tahu. Setelah kita tahu klaster 1 seperti ini, maka kita lakukan penjumlahan dengan menggunakan rumus sum. Ini dilakukan untuk menemukan atau menentukan rules keduanya. Jadi jumlah yang ini nanti
jika dia masuk pada klaster 1, kita akan setelah kita jumlahkan semuanya, kemudian kita bagi dengan jumlah klaster 1 atau C1-nya itu, jumlah klaster 1 yaitu 101. Kemudian setelah kita jumlah hasilnya seperti ini. Kemudian klaster 2 juga seperti itu. Kita jumlahkan dan hasilnya seperti ini. Seperti ini hasilnya. Kemudian setelah itu, setelah kita ketahui hasilnya, kita lakukan lagi clustering secara manual selanjutnya. Jadi kita masukkan kembali data yang tadi dan kita tentukan C1 ini. Rumusnya tadi akar Q1 kurang P1 pangkat 2. Jadi yang ini Q1, yang ini, kemudian kita kurang P1 atau rules yang pertama Q1 untuk C1 yang ini kita kurangkan yang ini. Sedangkan untuk C2 nanti kita kurangkan dia dengan yang ini. Kemudian kita lakukan sampai kita menemukan pola yang sama. Dan di sini saya sudah melakukan sebanyak 3 kali, dan di sini kurang lebih sampai 10 kali baru kita bisa menemukan pola yang sama, atau kurang, atau bisa juga lebih dari 10 kali. Jadi begitu cara melakukan clustering secara manual. Selanjutnya untuk memudahkan, kita langsung saja pada proses yang ketiga, yaitu cara clustering menggunakan aplikasi. Dan di sini aplikasi yang saya gunakan yaitu namanya aplikasi WK. Langsung saja kita buka aplikasi WK-nya. Ya, di sini setelah kita masuk ke dalam aplikasi WK, kita klik Explore di bagian kanan atas. Di situ ada tulisan Explore, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik Open File. Dan di sini kita pilih data. Kemudian kita klik data yang kita sudah tentukan sebelumnya. Di sini data yang saya pilih yaitu minuman, sama dengan data yang saya cluster secara manual di Excel tadi. Jadi setelah itu kita klik Open. Ya, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi ini jumlah datanya. Kemudian kita bisa melakukan visualisasi. Ya, ini kurang lebih seperti ini visualisasinya. Dan di sini terdapat 4 atribut dan instance-nya yaitu 193. Nah, kemudian kita bisa lakukan visualisasi secara keseluruhan. Tinggal klik visualisasi all. Jadi tampilannya akan seperti ini. Kemudian setelah kita ketahui, kita bisa lakukan cluster. Ya, selanjutnya kita lakukan cluster. Jadi setelah kita masuk di ikon cluster, kita di sini sebelumnya tidak terchecklist, maka kita checklist. Kemudian kita klik start. Kemudian setelah kita klik start, kita pilih di sini ada tulisan simple comments, kita tinggal klik. Maka akan muncul hasil cluster data yang telah kita import. Dan ini hasilnya. Ini hasil clusternya. Nah, di sini ada cluster instance. Di sini ada 0 dan 1. Artinya kita lakukan clustering itu ada 2, yaitu 0 dan 1. Dan untuk 0 ini ada 130 data, dan untuk 1 itu ada 63 data, kurang lebih seperti itu. Jadi ini cara cluster menggunakan aplikasi. Di sini saya menggunakan aplikasi yang namanya itu aplikasi WK. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan di aplikasi WK ini kita juga bisa melakukan yang namanya asosiasi, klasifikasi. Jadi kita bisa melakukan klasifikasi dan asosiasi. Dan di sini saya akan di sini yang saya jelaskan yaitu tentang cluster.
Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, ini data. Oke. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.